langsung saja teman-teman, saya akan sampai kepada pertanyaan yang pertama. Di sini ada nih dari Christian Theo dari Universitas Gadjah Mada ya, untuk Pak Riki. Dalam beberapa pengalaman, penggiat industri kreatif di kelas menengah ke bawah masih minim apresiasi di mata masyarakat, baik secara mental maupun non-material, padahal memiliki potensi secara kualitas. Pertanyaannya, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan untuk tidak hanya merangkul para penggiat industri kreatif, namun juga merangkul dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau mengapresiasi bentuk-bentuk kesadaran ataupun bentuk-bentuk karya industri kreatif. Terima kasih. Kepada Pak Riki, kami persilakan untuk langsung menjawab. Oh iya, silakan. Boleh langsung dijawab ya. Jadi buat Christian, terima kasih pertanyaannya. Kalau buat saya yang pertanyaan ini, justru solusinya bukan di peningkatan apresiasi, tapi menurut saya perbaikan mata rantai. Jadi situasi itu terjadi menurut saya karena mata rantai dari, biar gimana pun industri kreatif ini terkait dengan industri usaha ya dan komersial. Jadi kompetisi itu ada dan nyata gitu. Dan kompetisi itu terjadi di semua lini mata rantai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dalam hal ini tentunya pemasaran dan lain sebagainya sampai ke konservasi. Konservasi kalau di era sekarang kita bicara tentang penguasaan data ya, penguasaan big data terhadap industri secara keseluruhan. Nah, menurut saya itu yang justru mesti dibenahi bersama dan tentunya juga kalau kita bicara sampai ke daerah, pentingnya komitmen dari lembaga otoritas atau pemerintahan daerah setempat juga untuk bisa mengalokasikan hal tersebut. Tadi Bu Desi menyinggung, saya tidak menyebutkan anggaran di Kemenparekraf untuk pengembangan ekonomi kreatif, tapi itu nggak usah disebut saja, saya sebutkan saja bahwa di daerah sendiri, di pemerintah daerah, di APBD sendiri, malah lebih nggak ada lagi sebagian besar pengembangan ekonomi kreatif. Jadi menurut saya itu yang mesti disebutkan dalam konteks policy, kebijakan, saya tadi sampaikan sebenarnya ada tugas besar kita untuk mengarus utamakan ekonomi kreatif ini ke dalam langkah kebijakan strategis, dokumen kebijakan strategis jangka panjang pemerintah. Karena kalau tidak, dia tidak bisa diterjemahkan ke turunan lainnya. Dan itu akan menyebabkan absennya pendukungan atau anggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Itu yang menjadi sangat penting. Itu sebabnya kita bersama Komisi 10 pernah melahirkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang diharapkan akan mendorong mempercepat pengarus utamaan ekonomi kreatif dalam strategi pembangunan nasional yang selalu dirumuskan oleh Bappenas setiap tahun ya, untuk diturunkan menjadi panduan kepada seluruh lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi menurut saya adalah hal tersebut yang penting justru adalah memperbaiki mata rantainya. Soal potensi itu selalu ada dari kapanpun. Apalagi kita adalah bangsa yang sangat beragam dan banyak sekali masyarakat kita memang memenuhi kebutuhan hidupnya justru dari sektor kreatif. Jadi misalnya pengrajin-pengrajin di sektor kria itu kan banyak sekali ya. Terus pengusaha-pengusaha UMKM di bidang kuliner itu juga banyak sekali. Tapi pertanyaan besar kita, apakah itu adalah potensi ekonomi kreatif dalam perspektif persaingan sekarang, baik nasional maupun global, atau itu adalah kategori usaha keseharian yang sektornya pangan aja. Jadi memang sebenarnya tidak ada potensinya karena misalnya saya bisa bilang ya, ada jutaan penjual nasi goreng di seluruh Indonesia gitu. Bukan berarti kemudian mereka menjadi pelaku ekonomi kreatif, harus jujur ya. Karena nasi goreng bukan tidak ada hak kepemilikan hak kekayaan intelektual di dalamnya, kecuali kalau dia membuat sesuatu yang kemudian didaftarkan sebagai merek dan merek itu kemudian dia monetizing untuk bisa diperluas, itu kemudian masuk ke wilayah ekonomi kreatif. Jadi menurut saya ini juga penting didefinisikan ke daerah. Tapi juga banyak sekali di daerah
ketika mereka sudah kualitas produknya sudah bagus, juga mengalami hambatan dengan distribusi, pemasaran, konsumsi, akses kepada pasar. Nah, ini yang justru di dalam pengembangan kebijakan program di dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam banyak hal ini sebenarnya bisa dilihat menyasar kepada peningkatan pada mata rantai tersebut. Jadi kalau Christian buka Instagramnya Kemenparekraf atau Twitternya Kemenparekraf atau YouTube Kemenparekraf atau website Kemenparekraf, pada informasi program-program yang disampaikan hampir tiada henti setiap hari itu, terlihat memang upaya untuk memperbaiki mata rantai tersebut gitu ya. Misalnya apa, kita sering sekali memberikan kesempatan kepada pelaku di daerah open call untuk ikut berpartisipasi di dalam market hub yang levelnya nasional bahkan internasional gitu ya, sehingga akses kepada pasar itu lebih baik lagi buat para pelaku di daerah. Yang kedua juga sekarang apalagi di era digital ini sebenarnya peluang untuk distribusi dan akses informasi untuk memperluas ke pasar itu bisa dilakukan oleh siapa saja sekarang. Yang penting sekarang adalah menyiapkan diri betul untuk transform ke wilayah itu. Seperti tadi di slide terakhir saya bilang bahwa revolusi terbesar sedang terjadi di layar terkecil yang ada di tangan kita. Jadi saya pikir kreativitas di upaya untuk mengoptimalisasikan peluang yang ada di layar terkecil di tangan kita itu akan memberi ruang kesempatan kepada siapapun secara inklusif gitu untuk berkembang. Jadi menurut saya kita akan menghadapi sebentar lagi ke masa depan karena digitalisasi dunia, kita tidak lagi melihat keterbatasan akses dan tidak ada lagi mungkin pembagian kelas harusnya ya terhadap akses ini. Ya, terutama di sektor ekonomi kreatif menurut saya. Jadi peluang itulah yang mungkin perlu ditangkap. Tapi tentu juga dalam hal ini dari sisi pemerintah tentu perlu lebih memang nanti ke depan lebih memperbanyak soal peningkatan bantuan kepada para pelaku ekonomi kreatif di seluruh daerah termasuk terutama yang di daerah untuk bisa memiliki ruang akses kepada mata rantai yang lebih luas di pasar. Tapi menurut saya terbesar adalah memang dukungan untuk teman-teman para pelaku ekonomi kreatif untuk bisa masuk ke ekosistem pasar sebenarnya. Ekosistem pasar ini penting dikuasai, yaitu distribusi, pemasaran, produksi dan lain sebagainya. Dan ini yang memang perlu dibenahi terus-menerus ke depannya. Terima kasih, Christian. Jadi menurut saya dan sementara untuk level apresiasi tentunya kita juga tahu upaya itu dilakukan terus-menerus. Yang terakhir adalah Kemenparekraf bersama dengan Kemenkomarves dan berbagai kementerian lain meluncurkan kampanye yang diluncurkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 14 Mei kemarin yang namanya Bangga Buatan Indonesia. Menurut saya itu sebuah upaya untuk meningkatkan apresiasi tapi juga dengan tentunya menambah insentif. Jadi nggak cuma nyuruh-nyuruh orang apresiasi tapi karyanya produknya nggak kompetitif juga nggak dibeli sama konsumen kan. Jadi pemerintah juga mengupayakan itu, termasuk bahkan ada subsidi terhadap ongkos kirim segala macam nanti untuk produk Indonesia yang dikampanyekan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan jawaban ya secara komprehensif kepada kita pada sesi pertanyaan yang pertama ini. Dan teman-teman tidak hanya berhenti di sana saja, dan untuk scholars nih tampaknya benar-benar masih penasaran nih. Masih ada pertanyaan selanjutnya yang coba kita akan sampaikan langsung kepada pembicara untuk dijawab secara langsung pula. Jadi jelas ya teman-teman ya dari pemaparan tadi, sembari kita menunggu nih teman-teman yang akan menampilkan pertanyaannya selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sebenarnya dari ekonomi kreatif itu sendiri juga mengambil peran yang sungguh luar biasa. Nah selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya dari Imam Aliani Putra dari kelompok Gundala Bijaksana. Waduh, ini kebetulan kelompok saya nih. Oke, dari Universitas Riau, Scholars 2018, pertanyaan masih kepada Pak Ricky Persik.
terkait adanya ekonomi dan industri kreatif di Indonesia. Sebagaimana yang dipaparkan tadi, bahwa Indonesia menduduki posisi ketiga dalam skala global, yakni di bawah Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan persentase 7,28%. Hal ini pada aspek kedudukan bisa bersaing dengan negara lain berdasarkan penilaian PBB, yang salah satu negara di bawah Indonesia adalah Rusia, Singapura, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Pak, apakah yang menjadi hal unggulan Indonesia sehingga dapat menduduki posisi tersebut, dan bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk terus meningkatkan ekonomi serta industri kreatif ini? Terima kasih. Dipersilahkan langsung kepada Bapak. Oh iya, saya langsung jawab aja ya. Ini ringkas saja langsung. Sebenarnya tadi saya sudah sempat sampaikan nih kepada Mas Imam. Yang perlu adalah kita memerlukan supaya kontribusi ekonomi kreatif kita makin besar. Dan ya, kalau kita ngomong potensi, sudahlah kita punya segala-galanya. Seperti tadi yang Elizabeth Pisani tulis kan. We are the biggest invisible thing on earth gitu, Indonesia gitu kan. Semua kita ada kita punya 17.000 pulau, kita punya sekian suku, kita punya sekian ribu bahasa, 1.300 bahasa bahkan masih eksis ya, dan begitu banyak budaya. Kita banyak sekali potensi indikasi geografis untuk sebagai produk kekayaan intelektual komunal dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa manfaatkan ini untuk kepentingan ekonomi dengan nilai tambah yang makin signifikan ke depan. Itu tadi yang saya bilang, kita memerlukan SDM andal yang mampu masuk menata ekosistem monetizing-nya. Jadi urusan manajemen, urusan bisnisnya, urusan bahkan tata kelola keuangan yang lebih baik buat usaha. Kalau kreativitas, ya kita nggak pernah habis lah sumber kreativitas untuk bersaing gitu. Persoalannya adalah bagaimana kita menjadi pemain signifikan dalam ekosistem monetizing ini, baik nasional maupun global. Karena peluangnya sudah ada di depan mata, apalagi channel-channel kita untuk melakukan itu dan akses kita kepada pasar semakin terbuka dengan adanya digitalisasi dunia. Menurut saya ini harus dimanfaatkan. Kalau enggak, seperti Bu Desi bilang tadi, kita cuma jadi pasar. Dan harus kita ingat, kita adalah pasar yang sangat menarik untuk dunia. Karena apa? Karena jumlah penduduk kita masuk 5 besar, kemudian ekonomi digital meningkatkan retail consumption. Itu sebabnya juga menurut saya alasan kenapa Indonesia diproyeksi tahun 2030 masuk 5 besar dunia. Karena dunia akan bergerak dengan konsumsi retail yang sangat tinggi karena adanya makin meningkatnya peran e-commerce ke depan. Yang berikutnya tentunya juga data yang jelas sudah ada, faktanya bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan kelas menengah terbesar di dunia. Saat ini ada 68 juta penduduk yang masuk kategori kelas menengah. Maksudnya kelas menengah di balik itu adalah daya beli yang meningkat sebenarnya, dan itu adalah pasar yang sangat menarik Indonesia, dan inilah yang perlu kita cermati dan kita tindak lanjuti segera peluangnya sebagai untuk agar kue pasar itu makin kuat di kita. Itu sebabnya dalam tingkat kebijakan salah satu yang tadi saya sebutkan program beli bangga buatan Indonesia itu harus sedang diformulasi dengan berbagai kebijakan supaya makin banyak insentifnya sehingga konsumen juga makin tertarik untuk melakukan konsumsi. Dan pandemi ini memberikan peluang kepada kita untuk melakukan konsumsi lokal yang tinggi gitu ya, dan mengedepankan produk-produk lokal yang bagus untuk menjadi kebutuhan yang sustainable bagi konsumen kita sendiri. Itu yang ya juga ingin dimanfaatkan oleh kampanye Bangga Buatan Indonesia ini. Ketika kita sedang menghadapi kondisi ini, tidak mudah memang untuk melakukan konsumsi cross border saat ini. Saya pikir itu yang penting. Jadi buat harapan saya sih pribadi ini kepada teman-teman scholar gitu, banyak dari kalian yang akan masuk ke bidang kompetensi
monetizing dari sektor kreatif ini. Ingat, film itu ruang pertumbuhannya masih besar, game itu ruang pertumbuhannya masih besar, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak atas jawabannya ya. Jadi teman-teman, kita melihat nih, ternyata banyak sekali potensi yang dimiliki oleh Indonesia, dan kita menjadi garda terdepan untuk memaksimalkan potensi tersebut untuk kemudian menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, lanjut teman-teman, kita akan menuju pertanyaan selanjutnya nih. Banyak banget saya lihat nih ya pertanyaannya, namun kita sudah rangkum nih untuk pertanyaan terakhir. Mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Dari Rara IPB, pertanyaan untuk Ibu Desi Ratnasari. Selamat pagi Ibu, saya Rara dari IPB University. Izin bertanya, kampus Merdeka ini secara garis besar saya melihat sebagai creative thinking, problem solving, dan pendidikan karakter. Selama online ini, bagaimana mengasah kedua hal tersebut? Sedangkan saya pribadi percaya bahwa creative thinking dan problem solving maupun pendidikan karakter ini tidak hanya didapat melalui pengetahuan, namun harus diasah dalam keadaan nyata. Nah, kompleks sekali nih ya. Harus diasah dalam keadaan nyata, namun kita harus menghadapi kondisi daring begitu. Silahkan kepada Ibu Desi langsung saja menjawab. Kita ada waktu Ibu kurang lebih 3 menit, dipersilahkan. 3 menit, oke. Iya, 3 menit Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Rara, I love you so much. Critical thinking kamu benar-benar ajib. Bagus banget. Itu juga yang kami sampaikan. Contoh saja simple. Dalam pendidikan jarak jauh ataupun daring, misalnya melalui daring, bagaimana bisa kita memberikan pendidikan satu aspek saja, kedisiplinan kepada anak, ataupun kejujuran misalnya kepada anak. Siapa yang bisa mendeteksi anak itu jujur dalam melakukan tugasnya? Dia tidak dibantu orang tua, dia tidak dibantu kakaknya, dia tidak nyontek, dan sebagainya. Ini tentunya menjadi sebuah kendala. Nah, berarti kembali lagi seperti tadi yang saya sampaikan, peran orang tua menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjadi pengawas, untuk menjadi fasilitator, untuk menjadi pendidik karakter anak di rumah, yang mendidik dan memberikan masukan-masukan kepada anak betapa pentingnya kejujuran di dalam pelajaran daring atau online ini, walaupun tidak dilihat oleh guru misalnya. Atau misalnya ketika kemarin ada yang SMBPTN online, itu juga kan siapa yang ngerjain nggak ketahuan gitu kan. Nah, ini kembali lagi kepada diri. Balik lagi bahwa ada dimensi pendidikan karakter yang saya sampaikan tadi menurut Pak Muhajir, Menteri Pendidikan sebelumnya, olah hati. Olah hati ini apa? Iman dan takwa ataupun kecerdasan rohani atau kecerdasan aspek spiritual masing-masing orang yang awalnya diberikan pendidikannya oleh siapa? Oleh orang tua dalam unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Nah, tentunya ini menjadi sebuah peran yang sangat penting sekali orang tua menjadi pendidik, pembentuk karakter anak di awal usia golden age tadi, yang kemudian itu bisa dibawa anak hingga sampai ke pendidikan tinggi seperti sekarang. Namun tentunya online ini juga merubah bagaimana manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Bagaimana manusia berempati. Kalau dulu misalnya kita ketemu sama orang, ngelihat orang susah, kita berempati, pengen nolongin, kita langsung secara fisik nolongin. Tapi kalau sekarang mungkin caranya beda. Ada yang ngasih via virtual, ngirim transfer, ngirim pulsa, dan sebagainya. Nah, tentunya ini juga harus ada perubahan-perubahan bagaimana cara kita bisa mengelaborasi perubahan ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Prinsipnya satu aja. Berubah boleh, adaptasi boleh, tapi tidak merubah karakter diri. Karena menurut saya yang terpenting kalau kita mau memiliki karakter bangsa Indonesia, satu harus menghargai prinsip-prinsip kehidupan ataupun filosofi-filosofi yang dimiliki oleh bangsa dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Sampai Indonesia terkenal, orang Indonesia itu kayak apa sih? Itu harus kita pertahankan oleh para scholars sebagai generasi penerus. Yang kemudian hargailah budaya bangsa, budaya kita beragam. Itu harus kita hargai, bukan kita gerus dan kita hilangkan. Hanya demi persatuan, tapi justru persatuan itu muncul dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kemudian yang paling terakhir sekali, ini juga ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi bisa menjadi ciri atau karakter bangsa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Riki, nasi goreng. Nasi goreng itu juga dikenal bagian daripada ciri khas makanan Indonesia misalnya. Itu juga menjadi bagian daripada
karakter ataupun identitas bangsa kita. Nah, oleh karena itu, siapa yang harus mempertahankan? Kita generasi penerus harus dipertahankan. Melalui apa caranya? Dalam kehidupan sehari-hari, jangan dihilangkan. Kalau zamannya saya dulu, saya belajar peribahasa dari bahasa Sunda, karena saya kebetulan di Sukabumi sekolahnya, dulu masih ada bahasa daerah, pendidikan bahasa daerah, sekarang sudah tidak ada. Bahasa Indonesia dulu masih belajar peribahasa dan kesusastraan. Itulah yang kemudian melahirkan filosofi bangsa kita. Tapi saya nggak tahu sekarang kayaknya nggak ada ya. Saya ngelihat anak saya kayaknya nggak ada belajar kesusastraan dan peribahasa bahasa Indonesia. Nah, justru inilah yang melahirkan karakter bangsa kita. Nah, semoga dalam kurikulum yang diusung oleh Pak Nadiem Makarim ini dengan Merdeka Belajarnya menghadirkan penghargaan terhadap filosofi bangsa ataupun filsafat pemikiran-pemikiran yang menjadi prinsip hidup bangsa Indonesia, lalu kemudian menghargai budaya dan juga menghargai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang paling kecil saja urusan food, kita yang mencintai makanan kita yang memperkenalkan makanan kita, sehingga itu menjadi karakter kita. Boleh berubah, tapi tidak merubah karakter diri.